supaya ben ora membunuh bendang mulih. Namun disitu tidak mau tidak membunuh si adiknya tadi. Pada saat itu panggah engkel-engkelan gue mulya, gah aku melu kowe. Seperti itu sama itu pas di saat itu si Sumantri istilahnya nyingkur lah, namun kerisnya sik nancep. Si Sukrasana pun tanggap, kok keris apa kowe dikongkon oleh Prabu Arjuna Sastra kon mateni aku kok piye, mergo mau si Citrawati tekan taman kene ngerti aku nangis seperti itu. Wedi tahu juga ya. Tahu juga. Ora aku ora tinggal mateni kowe mulya ae seperti itu. Gelem akhirnya dia terus tanggap, wah kadung janji pokok aku melu. Akhirnya ada yang baru mengatakan keris tersebut pada saat digenggam oleh si Sumantri, keris tersebut dengan perlahan ditancapkan ke Sukrasana. Namun dengan Sukrasana tersendiri badannya sendiri. Jadi seperti bunuh diri tersebut. Jadi seperti yang Sukrasana yang menancapkan diri ke tubuhnya di keris tersebut. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Arif Bayu dalam acara obrolan budaya wayang Nusantara. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kisah sebelumnya. Sekarang saya masih ditemani oleh Mas Gurit. Mas Gurit akan menceritakan tentang kisah selanjutnya dari episode sebelumnya. Nah, Mas Gurit, tolong diceritakan tentang kisah yang kemarin itu kan Mas Gurit kan bercerita tentang kisah Dewi Widyawati itu Mas Gurit. Mas, nah Dewi Widyawati itu menitis ke Dewi Citrawati ya Mas. Iya benar. Nah, itu sebenarnya Dewi Citrawati itu siapa Mas Gurit? Oh ya, gini Mas Bayu, terima kasih atas undangannya lagi pada kesempatan kali ini. Kemarin saya mengatakan bahwa Dewi Widyawati itu menitis kepada Dewi Citrawati. Ya. Kalau Dewi Citrawati itu tersendiri itu adalah putri dari kerajaan Magadha. Putri dari kerajaan Magadha yang nantinya akan menjadi istri Prabu Arjuna Sosrobau dari kerajaan Maespati. Namun kejadian sebelum pernikahan Arjuna Sosro dan Dewi Citrawati itu ada salah satu lakon yang sangat menarik Mas Bayu. Siapa Mas? Lakon sebelum lakon Arjuna Sosro Citrawati terdapat lakon Sumantri dan Sukrasana. Sumantri dan Sukrasana. Iya Mas Bayu. Itu siapa Mas? Sumantri dan Sukrasana itu. Nah, awal cerita ini sepengetahuan saya Mas. Ya. Sumantri dan Sukrasana adalah anak dari Begawan Swandagni dari Pertapan Jatisrana. Nah, Begawan Swandagni tersebut adalah seorang pertapa sakti. Dia memiliki anak yang bernama Raden Bambang Sumantri dan seorang adik, yaitu adik dari Sumantri yang bernama Raden Sukrasana. Oh, berarti masih kakak adik. Kakak adik, ya benar sekali. Ya. Sumantri sendiri berwujud kesatria yang tampan. Nah, namun berbanding berbalik dengan adiknya yang berwujud Buto Bajang. Buto Bajang itu apa, Mas? Buto Bajang itu adalah sebutan untuk buto, namun berwujud bajang itu kerdil. Jadi buto kerdil. Buto kerdil. Namun Sukrasana pun tidak memiliki watak yang jahat seperti kalau
biasanya masyarakat membanding kalau butut buto ki elek. Namun Sukrasana tidak. Sukrasana adalah seorang ksatria sebenarnya juga, namun dia berwujud buto bajang, memiliki watak yang hanya wujudnya saja. Tapi hatinya baik gitu. Hatinya baik ya. Sumantri dan Sukrasana dimulai dari cerita itu. Sumantri pada saat sudah remaja dia kebingungan, dia dilema dalam hidupnya. Dia kalau pertapan kan biasanya tempatnya itu di kaki bukit atau di gunung gitu kan. Nah, Sumantri tempat yang sepi. Tempatnya sepi. Nah, Sumantri itu ingin suwita. Suwita itu apa? Itu mengabdi kepada negara. Nah, dan kebetulan Jatisrono itu di bawah kerajaan Maespati. Nah, jadi intinya Sumantri ingin mengabdi ke negara Maespati. Dia meminta tunjuk kepada bapaknya, yaitu Begawan Swandagni tadi. Pertapa ya? Iya, seorang pertapa. Itu pun juga di apa tuh? Cerita tersebut juga disebutkan dalam beberapa tembang seperti itu. Ada yang suluan, juga dipakai suluan. Ya, seperti itu ada. Terus Bambang Sumantri diizinkan oleh bapaknya itu Begawan Swandagni untuk suwita ngabdi kepada Maespati yang saat itu ratunya, kerajaannya miliki ratu yaitu Prabu Arjuna Sosrobau. Nah, terus itu apa ya? Apa ada hubungannya Arjuna Sosrobau dengan Sumantri itu? Kok Sumantri kok ingin mengabdi ke Maespati itu? Oh, kebetulan ada hubungannya, Mas. Menurut yang saya tahu, leluhurnya Prabu Arjuna Sosro, bapaknya itu bernama Prabu Partowiryo. Sebelum itu ada yang leluhurnya bernama Prabu Heryadi Heryo. Itu masih kakak adik dengan leluhurnya Prabu Swandagni. Berarti masih ada hubungan keluarga aja. Nah, masih ada. Makanya dari itu dia berani untuk suwita ke Maespati. Nah, namun kan pada saat itu kan nggak terlalu dekat lah hubungannya itu. Ya, hanya mengetahui kalau dia masih keluarga. Terus dia suwita ke Maespati. Namun suwitanya pun tidak gampang diterima, itu juga tidak gampang. Dia harus melewati beberapa rintangan. Saat akan masuki negara Maespati pun dia bertemu dengan patih negara Maespati yang bernama Patih Banindra. Di situ pun diuji dulu oleh Patih Banindra. Diuji ngapain itu? Diuji kesaktiannya, keilmuannya. Iya, kong dia mengaku anaknya pertapan kok sektimen kok bocah. Akhirnya bisa mengalahkan si Banindra, akhirnya disowanke pada ratunya bernama Prabu Arjuna Sosro. Nah, di saat itu dia mengatakan, ditanya oleh Arjuna Sosro, ibaratnya ya kowe iki sapa? Terus dia mengakui, saya seorang anak pertapa di Jatisrono. Bapak saya bernama Begawan Swandagni. Wah, dari situ Arjuna Sosro tahu bahwa dia masih kerabat. Nah, akhirnya dirangkul lah sama Arjuna Sosro. Lalu tekam ini hanya opo seperti itu kan. Mengaku dia kalau dia ingin suwita, ingin mengabdi ke kerajaan Maespati. Iya. Itu langsung diterima atau belum, Mas? Pada saat itu belum diterima. Dia harus ada syarat-syaratnya saat masih ada syarat-syaratnya ya? Dia harus mengabdikan diri kepada Maespati. Pada saat itu syaratnya apa itu, Mas? Pada saat itu, tapi sebelum Mas jawab, silahkan dimulai. Oh iya. Mungkin pemirsa juga penasaran kisah dari Mas, apa syarat-syaratnya tadi. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Gimana syaratnya itu? Syarat-syarat yang diajukan oleh Prabu Arjuna Sosro antara lain pada saat itu jelalai ngepasi. Prabu Arjuna Sosro saat itu dia ingin memperistri seorang putri dari kerajaan Magadha bernama Dewi Citrawati. Dewi Citrawati yang tadi saya sebutkan tadi ya. Pada saat itu dia sudah intinya kepencut lah kepada kecantikan dan kekondangan ketenaran seorang Dewi Citrawati. Namun di saat itu dia terus mengutus Sumantri untuk memboyong. Nah, karena di saat itu di negara Magadha tersebut sedang dicengkram oleh Ratu Sewunegoro yang ingin memperebutkan Dewi Citrawati. Jadi tidak hanya Arjuna Sosro yang menginginkan
Citrowati sebagai istrinya. Namun ratu-ratu sewu negara ibaratnya ingin mempersunting Dewi Citrowati. Pada saat itu negara Magodo dalam cengkeraman. Sumantri diutus untuk memboyong. Kalau dia memboyong bisa menjadi abdi dari Maespati pada saat itu. Ya berangkatlah ke Sumantri ke negara Magodo bersama dia diberi prajurit, suruh bawa prajurit bersama Patih Banindra tersebut untuk mengusir para ratu sewu negara yang menyengkram negara Magodo tersebut. Banyak ya dia. Banyak yang menginginkan. Ada versi yang mengatakan ada Prabu Darma Waseso dan masih banyak lagi. Nah pada saat itu terjadilah, di saat itu kan negara Magodo cengkram. Nah datanglah si Sumantri menemui ratu-ratu sewu negara tersebut. Terjadi peperangan. Perang intinya Ratu Sewu negara suruh pulang, namun kan dia tidak mau. Perang terjadi dengan Sumantri memenangkan peperangan tersebut melawan Ratu Sewu negara tersebut. Akhirnya dia berhasil masuk ke negara Magodo dan Dewi Citrowati mengucapkan terima kasih. Oh berarti itu kan perang melawan berapa banyak ratu itu? Iya ratu. Berarti Sumantri juga sakti nih mas? Sumantri juga sakti. Saktinya apa aja mas? Karena dia juga termasuk di pertapan, dia juga diolah kanuragan oleh bapaknya Prabu Suwandakti. Istilahnya dia juga menguasai ilmu kanuragan, juga memiliki kesatian prigel olah kridaning perang. Nah, dia juga lihai dalam berperang seperti itu. Iya dalam perang juga. Ya, walaupun dia anak pertapan, jadi tidak mengemungke kalau dia seorang pertapa juga. Namun dia memiliki juga kesaktian kanuragan dan olah kridaning perang tersebut. Akhirnya dia menemui Dewi Citrowati. Nah, pada saat itu Dewi Citrowati mengucapkan terima kasih, lalu menanyakan siapakah yang mengutusnya. Nah, dia mengutuskan saya utusan dari Prabu Arjuna Susobrahu untuk memboyong Dewi Citrowati ke negara Maespati untuk dijadikan istri permaisuri. Saat itu mau Dewi Citrowati dibawa pulang ke Maespati. Nah, pada saat itu dinaikkan kereta oleh si Bambang Sumantri. Nah, ngirit kereta nanti tekaning negara Maespati. Sebelum sampai masuk kerajaan, Sumantri turun. Tadi kan berangkatnya dengan Patih Banindra. Nah, dari itu dia mengiring Dewi Citrowati. Terus Bambang Sumantri memberikan sebuah surat kepada Banindra untuk diberikan kepada Prabu Arjuna Sosro. Nah, di situ mulai ada kecurigaan di antara Banindra, mengapa kok tidak diberikan sendiri oleh si Bambang Sumantri kepada Prabu Arjuna Sosro. Itu mengapa mas kok Sumantri ngasih surat ke Arjuna Sosro? Nah, itu ada beberapa versi mengatakan itu adalah sebuah surat tantangan. Malah menantang karena dia ingin mengetes gitu loh. Kok raja kok malah, ada yang beberapa versi mengatakan bahwa kok ratu kok pengen rabi kok dadak kongkonan kok rade dewe, ada seperti itu. Singkat cerita, surat tersebut dari Banindra diberikan kepada Prabu Arjuna Sosro. Dibacanya karena dia merasa tertantang, Sumantri lagi ini kok wani karo aku, seperti itu kan. Padahal juga dia baru ya intinya ingin mengabdikan kan, baru ngabdi kok nantang. Nah terus dia menemui Bambang Sumantri. Di situ Sumantri mengatakan, yo intine kowe iki ratu dan sebagainya kok kayak ngene lah. Terus si Arjuna Sosro, Sumantri disuruh ganti pakaian, Sumantri silih ganti pakaian perang, semuanya berpakaian perang. Yen mangono ayo dites sing sekti aku apa kowe, seperti itu. Akhirnya perang apa? Terjadilah peperangan di antara mereka berdua, Bambang Sumantri dan Prabu Arjuna Sosro. Nah, peperangan tersebut terus si Sumantri kalah. Namun Bambang Sumantri saat kalah itu tidak terima. Dia masih belum percaya kalau si Arjuna Sosro adalah titis Wisnu. Maka dari itu dia enak sing istilahnya jari mentang langkap itu memanah, mengarahkan kepada Prabu Arjuna Sosro. Saat mengarah panah dilepaskan kepada Prabu Arjuna Sosro, panah tersebut malah dipegang Arjuna Sosro. Berarti ada yang tafsirnya yang mengatakan bahwa Bambang Sumantri berarti nesu tenan di saat itu, ngetes tenan gitu loh. Berarti orang tidak main-main mau mengarahkan panah tersebut. Nah, terus saat itu barulah Prabu Arjuna Sosro Triwikromo atau marah, menjadi sebuah raksasa besar.
itu menunjukkan bahwa dia adalah titis Wisnu seperti itu. Dan juga sakti juga ya. Juga sakti juga, memiliki cakra juga. Nah dari situ Sumantri baru mengakui bahwa si Prabu Arjuna adalah seorang titis Wisnu. Dia meminta maaf atas kelakuannya tersebut. Ya itu dimaafkan atau? Ya dimaafkan Mas, pada saat itu dimaafkan karena ya ngilingi ya dia adalah masih kerabatnya. Nah, seperti itu. Terus kisah selanjutnya gimana? Nah setelah itu Dewi Citrawati tadi, nah dia lalu mengajukan syarat lagi. Apa itu syaratnya? Syaratnya Dewi Citrawati ingin dijadikan permaisuri kalau Prabu Arjuna Sastra bisa nuruti permintaannya, yaitu apa? Dewi Citrawati ingin memindahkan Taman Sriwedari, yang ada beberapa sih mengatakan bahwa Taman Sriwedari berada di kayangannya Bathara Indra, untuk dipindahkan ke negara Maespati. Berarti itu taman yang ada di Kayangan dipindahkan ke negara, diputer istilahnya, minta diputer, enggak, permintaannya harus minta diputer ke negara Maespati seperti itu. Harus persis, tidak boleh ada satupun daun yang jatuh seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Di situ Arjuna Sastra mengiyakan karena dia sudah jatuh cinta kepada si Citrawati. Namun dia malah mengutus ke Bambang Sumantri untuk sebagai permintaan, syarat permintaan maaf atas kelakuan yang tadi. Oh iya tak maafke ning dina saiki Citrawati iki njaluk Taman Sriwedari diputer oleh negara Maespati. Kaget di situ. Ya itu apa bisa Mas? Nah pada saat itu kagetlah si Sumantri. Wah, bagaimana dia harus membutuhkan sebuah hal yang mustahil kan? Ya. Sebuah taman yang ada di Kayangan harus dipindahkan ke sebuah negara Maespati. Dia kebingungan pada saat itu. Nah, di saat dia kebingungan, adiknya tadi yang pernah Bambang Sukrosono ternyata di saat dia berangkat ke Maespati, dia diam-diam mengikuti. Dia mengikuti Bambang Sumantri. Pada saat itu menemui Bambang Sumantri, kangen lah, ini kangen-kangenan seperti itu. Ditanya oleh si Sukrosono, ya intinya kalau Jawa enek apa to Kang, kok kowe ketoke kok lesu sedih, enek apa, bukan iku wis dadi patih ning negara Maespati, wis keturutan sing dadi panjang kamu, keinginanmu seperti itu. Sumantri mengatakan bahwa enek syarat sing kira-kira ki mustahil sing tak lakon. Sukrosono takon, apa to Kang, seperti itu. Intine dina saiki Dewi Citrawati kuwi pengen muter Taman Sriwedari seneng Kayangan, pengen dipindah ning negara Maespati seperti itu. Si Sukrosono pun juga terperanjat saat itu, dia kaget. Permintaan kok aneh-aneh sekali seperti itu kan. Dalam hatinya juga timbul pertanyaan, kok Citrawati seperti itu, seorang putri raja kok permintaannya aneh-aneh seperti itu. Arjuna Sastra pun sebagai titis Wisnu kok ya mengiyakan hal-hal yang seperti itu. Namun untuk Sukrosono pun ya, akhirnya dia kasihan kepada kakaknya yang ingin sekali mengabdi kepada negara Maespati. Akhirnya dia sagui, wis Kang yen ngono Taman Sriwedari tak putere wae ngono. Kan Sukrosono pun juga memiliki kesaktian tersendiri. Apa itu Mas? Kesaktiannya itu kesaktian juga dia malah nuruni ke bapak yang begawan, pinter bertapa, seorang bertapa. Dia kan juga memiliki kesaktian tersendiri. Walaupun tidak olah keridaan perang, tidak dalam urusan perang, namun dia memiliki ahli ya memiliki religius tersendiri lah, kesaktian tersendiri. Namun beda dengan Sumantri kan. Nah setelah itu Bambang Sumantri tanya apakah bisa. Akhirnya Taman Sriwedari dipuja oleh si Bambang Sukrosono tadi, diputer ke negara Maespati. Kagetlah si Sumantri, dia mengucapkan terima kasih kepada adiknya itu Sukrosono tersebut. Nah saat itu ternyata pada saat diputer, taman berhasil dipindahkan ke negara Maespati. Si Sukrosono pun ternyata tidak pergi. Kemana, Mas? Dia di situ. Dia di taman tersebut. Karena Taman Sriwedari itu konon katanya adalah taman yang sangat indah bagaikan di surga. Banyak-banyak tumbuhan, banyak air mengalir,
ada pohon-pohon rindang, ada burung-burung seperti itulah. Sangat indah ya. Sangat indah pokoknya. Nah, di satu si Sukrosono itu layah-layah itu istilahnya layah-layah beristirahat santai-santai di taman tersebut. Nah, Sumantri kan mengabari ke Arjuna Sosro. Apakah benar? Apakah sudah diputar taman tersebut? Sumantri mengatakan bahwa taman tersebut sudah di Mahespati, sudah berhasil diputarnya di Mahespati. Lalu Dewi Citrawati disuruh melihat apakah benar sing dikarepke. Lalu Citrawati berangkat ke taman tersebut. Pada saat melihat taman, dia masuki taman, dia melihat-lihat bunga-bunga, melihat air mengalir, melihat pepohonan. Nah, saat dia berjalan-jalan, dia melihat si Sukrosono yang sedang istirahat tadi. Dia kaget, terberat, tangannya kaget, kan ketakutan lah intinya. Seorang putri raja yang ibaratnya dia ki artis Indonesia terus melihat bayi bajang seorang putri, dia kan kaget karena belum pernah melihat hal seperti itu, melihat hal seperti itu. Sukrosono tadi yang itu ya, bentuknya bayi bajang tadi, buto bajang tadi, kerdil buto tadi. Nah, terus saat itu dia kaget, terus tanya gue apa namaku Bambang Sukrosono. Terus si Sukrosono ki malah jarak nyedak-nyedaki seperti itu, malah sambah risih kan, sebagaimana kamu kaget, lari, dia menangis, terus mengadu kepada Arjuna Sosrobau. Terus reaksi dari Arjuna Sosrobau. Nah, Arjuna sebut di saat mengadukan di situ Bambang Sumantri masih bersama Arjuna Sosro. Nah, datanglah si Citrawati yang pulang dari melihat taman tersebut dengan menangis kan terisak-isak, mengatakan bahwa sinuwun ning taman kok malah enek bayi bajang. Lah di situ Sumantri sudah tanggap, aduh adiknya Sukrosono adik kok ning kono, seperti itu kan, dia kaget. Setelah itu dia mengatakan aku wegah nek taman ke enek bayi bajang, enek buto bajange paten ono sirnakno. Lah si Sumantri malah kaget tadi saat itu, waduh adikku dhewe arti pateni, dia kan seperti itu, bingung. Nah, di saat itu Arjuna Sosro pun ada versi mengatakan bahwa dia sendiri yang berangkat ingin membunuh, namun dia juga ada yang utusan untuk mengasihkan senjatanya kerisnya kepada si Sumantri untuk membunuh Sukrosono. Ada versi yang seperti itu. Di saat ada yang versi mengatakan bahwa saat Arjuna Sosro berangkat ingin membunuh si Sukrosono, dia ditahan oleh si Sumantri. Namun dia tidak mengakui bahwa dia adiknya. Namun ada yang mengatakan bahwa si Sumantri si Arjuna Sumantri tak kayak keris bayi bajangnya patenono, ada seperti itu. Nah, itu berarti apakah Sumantri membunuh Sukrosono, Mas? Nah, pada saat itu Sumantri pun intinya diberi tugas tadi kan. Nah, Sumantri berangkat pun sudah berat kan, di hatinya juga berat. Masa adikku dhewe tak pateni, seperti itu kan. Adikku dhewe tak pateni, aku piye. Pada saat itu dia berjalan masih dengan terisak-isak, dia juga berat kan artinya. Fisiknya, psikologisnya kan juga adik kandungnya. Padahal kan dia kan yang membantu. Dia membantu memindahkan taman Sriwedari tersebut. Pada saat itu dia berjalan menemui taman Sriwedari tadi, menemui adiknya Sukrosono dengan membawa itu masih di situ ya, Mas Adi? Ya, masih di situ. Sini kan si Sukrosono kan buto bajang, omongannya pun juga cedal. Dia memiliki omongannya cedal. Nah, terus di situ dia mengatakan, "Apa Kang kok menemui aku di sini?" Nah, situ dia kan Sumantri pun juga tidak berani mengatakan bahwa aku diutus ratuku kanggo mateni kowe kan. Dia juga enggak berani karena dia Sukrosono walaupun buto bajang, Sumantri kan sayang banget terhadap adiknya tersebut. Dia tidak ingin ingin melukai lah, ibaratnya wong dibantu maksud ya tak pateni seperti itu kan. Dia bersaat itu ke taman, dia menemui si Sukrosono saat itu. Sukrosono dia menanyakan, ada apa Kang kok menemuiku, ada hal yang apa kurang lah, Citrawati apa kurang, seperti itu. Di situ dia mengatakan ora kurang apa-apa. Terus di situ Sumantri pun mengucapkan terima kasih karena sudah membantu memindahkan taman yang tadi. Mengucapkan, terus dia mengatakan bahwa ya wis kan iki wis selesai, kowe saiki mulya wae ning Yatisrana, engko yen wisudan aku tak susul, tak parani, seperti itu. Dan saat itu ada yang versi mengatakan Sukrosono tidak mau
dia ingin ora Kang aku melu kowe arep piye-piye arep kowe ning dia aku melu karena pada saat Sumantri berangkat ke Maespati Sukrasana pun sudah bersumpah, ada yang versi dia sudah bersumpah aku pengen melu kakangku arep piye-piye aku arep melu kakangku mati urip aku arep melu kakangku seperti itu. Berarti ada versi yang gitu ya. Ya, karena saking ya ikatan erat antara saudara tersebut tuh tidak ingin ditinggal ya. Terus dia bersumpah kan, tadi sudah bersumpah aku sumpah rawa aku dhewe aku arep piye aku wegah pisah karo kowe Kang. Seperti itu karena sudah dari kecil kan diasuh oleh Sumantri. Terus ngeyel di situ ora kowe mulya wae. Mengko tak susul yen aku dilantik dadi patih ngono. Terus Sumantri pun ya merasa apa kowe isin to nek ndek adi bayi bajang kaya aku kuwi. Sumantri pun ya enggak ora seperti itu. Dia tetap mengelak lah untuk menghindari tugasnya tadi loh supaya ben orang membunuh ben ndang mulih. Kamu di situ tidak mau tidak membunuh si adiknya tadi. Pada saat itu panggah engkel-engkelan kowe mulya enggak aku melu kowe. Seperti itu sampai itu pas di saat itu si Sumantri istilahnya awake nyingkur lah namun kerisnya sik nancep. Si Sukrasana pun tanggap kok keris apa kowe dikongkon oleh Prabu Arjuna Sastra kon mateni aku apa piye mergo mau si Citrawati tekan taman kene ngerti aku nangis seperti itu wedi tahu juga ya. Nah, tahu juga aku ora tinggal mateni kowe mulya wae seperti itu. Nah, gelem akhirnya dia terus tak tanggap wah kadung janji pokok aku melu. Akhirnya ada yang tadi mengatakan keris tersebut pada saat digenggam oleh si Sumantri keris tersebut dengan perlahan ditancapkan ke Sukrasana. Namun dengan Sukrasana tersendiri badannya sendiri. Jadi seperti bunuh diri tersebut. Jadi seperti yang Sukrasana yang menancapkan diri ke tubuhnya sendiri keris tersebut. Saat itu saat sudah mati si Sukrasana menancapkan keris tersebut Sumantri kan kaget. Dia celak-celuk kok Sukrasana. Itu kan kok gak nyaur-nyauri. Pada saat kembalikan badan kerisnya sudah menancap di tubuh Sukrasana. Lah menangis si Sumantri kaget. Wah, dek sing ditresnani mati seperti itu, Mas. Ya itu cerita tersebut sangat menarik sekali soalnya sangat dramatis menurut saya. Seorang kakak yang ingin mengabdi ke sebuah negara terus dibantu oleh adiknya namun berakhir seperti itu. Pada saat itu pun ada yang mengatakan setelah Sukrasana terbunuh mati kan suksmanya itu keluar terus ini sumpah meneh aku besok masih aku mati aku ya wegah bisa karo kowe sok tak enteni ya Kang ning lawang swarga ini seperti itu. Aku wegah munggah ning Lokabaka yen ora barengan karo kowe seperti itu. Jadi pengen sama kakaknya terus gitu ya. Iya, ingin seperti kakaknya karena ya hubungan keluarga tadi. Apalagi kakak adik kandung seperti itu. Oh gitu ya Mas, jadi ceritanya tentang Sukrasana tadi. Jadi Sukrasana menunggu kakaknya di pintu gerbang surga ya Mas. Ya ada versi seperti itu Mas. Ya, itu mungkin karena dua-duanya saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Ya hubungan keluarga seperti itulah. Terima kasih ya Mas ceritanya tadi. Mudah-mudahan ceritanya tadi bisa bermanfaat karena sangat menarik sekali. Mas. Mudah-mudahan nanti hari selanjutnya bisa cerita lagi ya Mas. Ya. Sendiko dawuh Mas. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guri tentang kematian Sukrasana tadi. Mudah-mudahan bisa kalian petik hikmahnya, yang baik bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian buang. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.